kita pengikut Kristus, kita sudah dimateraikan, tetapi kita tidak mengizinkan Roh Allah itu memimpin kehidupan kita, berarti kita bukan anak Allah. Orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus bukanlah anak Allah. Karena sebenarnya berbicara tentang kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberi kita kuasa. Memberi kita kuasa untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya dipimpin dalam Roh Kudus, itu pasti akan menghasilkan buah roh. Orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa berkatakan bahwa itu adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan bagaimana ayat 8 ayat Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jadi jika engkau mau dipimpin oleh Roh, engkau tidak boleh hidup dalam daging. Tetapi kamu tidak boleh tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas sekali firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup. Jadi, jikalau engkau mau dipimpin oleh Roh, jangan hidup dalam daging. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, itulah buktinya. Maka engkau akan dibilang anak Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Bapak Ibu Saudara, ia bukan milik Kristus, walaupun KTP-nya Kristen. Kekristenan itu bukan sekedar agama Kristen. Tidak, Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah suatu proses kehidupan setiap pribadi yang mau masuk di dalam proses menuju kepada perjalanan bersama dengan Kristus. Kekristenan itu adalah hidup yang memberikan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberi engkau kuasa untuk menjadi saksi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu akan memberikan engkau kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupanmu menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau percaya kepada Kristus, Efesus 1 dikatakan, pada saat kau percaya kepada Kristus, maka Roh itu sudah dimateraikan di dalam kehidupan. Tetapi jika engkau mau Roh Kudus itu berkuasa, jangan hidup di dalam daging. Maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan di mana kita menjadi saksi. Kehidupan kita bukan hebat kita berbicara di atas mimbar. Bukan hebat kita mengajarkan orang tentang Yesus. Tetapi kehidupan kita adalah saksi. Harusnya menjadi saksi. Menjadi di mana orang yang belum mengenal Kristus, dia boleh melihat Kristus dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita katakan. Dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, seringkali kita hebat di luar, tetapi kita lupa akan Yerusalem kita. Segala sesuatu yang kita raih, mungkin orang lain tidak tahu siapa diri kita. Mereka melihat kita hebat di atas mimbar. Mereka melihat kita hebat untuk mengajar. Mereka melihat kita begitu luar biasa. Merangkai kata-kata, bahkan hafal ayat firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukan itu. Roh Kudus tidak membawa kita melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi Roh Kudus membawa kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, saksi di sini adalah huruf besar. Menjadi saksi Kristus, bukan saksi kehebatan pribadi lepas pribadi. Bukan saksi kehebatan engkau, tetapi saksi kehebatan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak hebat di luar sana. Mungkin kita tidak pandai, tidak sehebat orang-orang yang Tuhan pakai. Tetapi engkau sudah menjadi saksi di Yerusalem. Itu Tuhan sudah suka. Tuhan sudah senang dengan itu. Bapak Ibu, janganlah kita menilai
kita dapat menyenangkan hati Tuhan karena kita bisa hebat di mata orang lain. Tetapi hebat di mata orang lain itu beda-beda sedikit Bapak Ibu Saudara dengan engkau mencari untuk kebanggaan pribadimu. Yang harus kita kerjakan adalah kita menjadi saksi, saksinya Kristus. Sehingga mungkin kita tidak bicara tentang Kristus, tetapi melewat apa yang kita kerjakan. Di mana Tuhan kirim engkau saat ini. Mungkin saat engkau ada di dalam komunitasmu, mungkin engkau ada di dalam keluargamu, engkau dapat menjadi berkat di sana. Engkau telah menjadi saksi bagi Kristus. Itulah kerja Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap dari kita pasti banyak melalui proses dalam kehidupan. Mungkin saat ini juga ada yang sedang mengalami pergumulan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, saat kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kau melakukannya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah pribadi dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dialah Roh Kudus. Roh Kudus juga melakukan banyak hal sebagaimana suatu pribadi bertindak dan berbuat. Misalnya ia memimpin orang percaya kepada kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, betapa luar biasanya hidup setiap pribadi kita orang percaya jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah yang akan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memberikan diri kita untuk mau dipimpin. Dan dikatakan bahkan bukan melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal ke depan, dia akan memberitahukan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan mungkin karunia untuk kita boleh mendengar suara Tuhan, untuk kita boleh mendapatkan mimpi, untuk Tuhan bisa bicara secara langsung. Berbahagialah, bukan karena kita hebat, karena kita dapat mendapati itu semua. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita mau memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi di mana saya percaya akan kuasa Roh Kudus. Saya percaya akan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saya menghadapi suatu persoalan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, saya punya kemantapan bahwa saya percaya saat saya melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Roh itu akan memampukan saya, membawa saya keluar dari persoalan saya, membawa saya untuk meraih kemenangan. Itu saya percaya sekali, Bapak Ibu. Satu ketika, Bapak Ibu, saya sedang dalam perjalanan menuju tempat pelayanan. Waktu itu saya sedang naik kereta, Bapak Ibu. Saya tidak sedang berdoa, tidak melakukan. Saya hanya melihat melalui jendela perjalanan saya itu, saya melihat dan saya mendengar sesuatu. Memang pada saat itu saya sedang mengalami suatu pergumulan, Bapak Ibu. Tetapi karena saya percaya Roh Kudus pasti menolong saya tidak begitu khawatir. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Roh Kudus itu luar biasa. Dia tahu sampai kedalaman hati saya. Saya mendengar suara di perjalanan itu, mendengar suara begitu lembut sampai saya menangis di dalam kereta itu seperti seorang anak kecil. Saya merasakan betapa Roh itu begitu lembut, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, meskipun kau tidak melihat aku bekerja, aku tetap bekerja. Wow, saya merasa Tuhan, Engkau luar biasa. Firman Tuhan katakan pada saat engkau tidak mampu berkata-kata, Rohlah yang akan berkata-kata. Itulah bahagianya setiap kita yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang percaya akan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita punya Roh yang selalu menuntun dan membawa kita kepada kebenaran. Yang selalu menguatkan.
Roh itu adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak menggunakannya. Seringkali kita mengabaikannya. Roh Kudus itu adalah pribadi, tetapi bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, tetapi Roh Kudus bukan seperti manusia, Bapak Ibu, tetapi kitalah yang seperti Roh Kudus. Saya ulangi, Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan manusia, tetapi dia Allah. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi, Roh Kudus bukan seperti manusia, tetapi kitalah yang seperti Roh Kudus, serupa dengan gambar Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan bagi setiap kita, khususnya mahasiswa STTAI yang saat ini sedang bersekolah, mencari gelar. Kita bukan untuk gelar, Bapak Ibu. Bukan untuk mendapatkan gelar. Tetapi kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi untuk merubah kita terlebih dahulu. Merubah kita sehingga kita berubah dan kita bisa menjadi saksi. Nah, setiap kita yang belajar akan kebenaran firman Tuhan saat ini, pagi hari ini, terutama di dalam wadah STTAI, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya akan Roh Kudus? Atau hanya Roh Kudus itu menjadi label? Ada karena kita Kristen karismatik, Roh Kudus, apakah seperti itu? Atau benar-benar kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Sekarang adalah zaman di mana kita tidak bisa bermain-main dengan hidup percaya kita kepada Kristus. Tetapi kita sungguh-sungguh membawa kehidupan kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya secara roh, tetapi secara daging pun engkau membawa hidupmu masuk di dalam roh kebenaran. Mungkin kau berkata tidak bisa, tetapi firman Tuhan katakan roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kau ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Dia penolong bagi setiap kita. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, setiap kita yang percaya, dia mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin engkau tidak mampu. Mungkin engkau berkata, aku tidak bisa lagi Tuhan. Mungkin engkau berkata saat ini, Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Tuhan, tapi ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17 katakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia penolong bagi setiap kita. Yaitu 17 dia kembali katakan, Ia menyertai kamu. Saat engkau memiliki hati yang mau, dan saat itulah Roh itu yang akan memampukan engkau. Dia bersama denganmu. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam roh. Setiap hidup kita yang percaya kepada Kristen, percaya kepada Kristus, harusnya hidup kita dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, Saudara, nggak usah kita bicara soal hal yang besar-besar. Kehidupan pribadi bangun tidur saja, Bapak, Ibu. Dari kita bangun tidur, saya percaya, roh itu menuntun kita untuk memiliki saat teduh bersama dia. Tetapi engkau putuskan, apakah engkau mau masuk di dalam saat teduh itu atau engkau abaikan atau nanti saja. Tapi kalau engkau berbicara, aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus melakukan. Roh itu saya percaya, roh itu begitu lemah lembut. Dia tidak pernah memaksa kita. Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dikembalikanlah kepada kita. Untuk mendapatkan, memiliki kehidupan menurut roh, seseorang harus masuk dalam proses hidup. Dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga menemukan gairah yang sesuai dengan gairah Yesus.
sehingga dapat melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan setiap kita yang kita miliki saat ini adalah kehidupan di mana sebenarnya adalah proses hidup untuk mengubah kita pribadi, untuk menjadi serupa seperti Bapa. Bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa seperti Bapa? Yaitu kita belajar untuk melakukan kehendak Dia. Kehendak Bapa. Dengan melalui teladan Kristus yang sudah kita tahu. Melalui surat cintanya, yaitu Alkitab. Itulah proses hidup yang harusnya membawa kita. Jadi kekristenan itu, kita dapat menjadi saksi. Terlebih lagi itu semua adalah mengubahkan kita secara pribadi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita terlebih dahulu. Lalu dari perubahan hidup kita ini, maka kita akan menghasilkan buah. Saat itulah kita dapat menjadi saksi. Bukan karena kita hebat berbicara Kristus. Bukan karena kita hebat berkhotbah. Bukan karena kita hebat mengajar. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi di mana hidup kita menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, saya boleh melihat bagaimana perubahan di dalam kehidupan pribadi saya. Yang awalnya saya berpikir, contoh Bapak Ibu yang paling kecil adalah di mana saya berpikir materi itu penting bagi saya. Bukan berarti saya berkata hari ini materi itu tidak penting bagi saya Bapak Ibu. Materi itu penting, tetapi bukan sepenting waktu saya dulu sebelum mengenal Kristus. Waktu saya belum mengenal Kristus, saya menghitung segala sesuatunya dengan kalkulator untung ruginya apa yang dilakukan. Tetapi melalui proses hidup, bagaimana Tuhan membawa saya memiliki suatu kebenaran demi kebenaran, menggali kebenaran firman itu sendiri, dan membawa saya mengubah cara berpikir saya, bahwa materi itu bukan segalanya. Tetapi Kristuslah dan melakukan kehendak Bapa, itulah yang segalanya. Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya dulu, Bapak Ibu, bahwa mereka harus memiliki pasangan hidup yang harus mapan, yang semuanya harus berkelimpahan. Saya mengajarkan seperti itu. Tapi melalui proses kebenaran yang saya tahu, bukan itu yang menjadi utama, Bapak Ibu. Tetapi jikalau dia hidup takut akan Allah, itu adalah modal yang luar biasa. Karena berkat itu mengikuti orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, untuk memiliki kehidupan menurut roh, kita harus masuk dalam proses hidup. Proses dalam kehidupan apa yang sekarang kita miliki, pribadi lepas pribadi. Jangan kita berkata untuk mundur atau menyerah. Tetapi kita semakin berserah, semakin meminta Roh Kudus memimpin. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak sanggup dan kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Di saat saya secara pribadi tidak sanggup lagi melakukan proses hidup itu, melakukan apa yang saya tahu Tuhan mau itu, tetapi ketika saya tidak sanggup lagi, Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan adalah saya hanya menangis di kaki Bapa, mohon Roh Kudus menguatkan, dan ketika saya masuk itu lebih dalam, dan saya tahu, setelah selesai saya mampu melakukannya, dan saya tahu betul itu bukan karena saya, tetapi karena Roh itu yang memampukan saya untuk melakukannya. Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu mengalahkan segala daging. Hidup di dalam roh itu mau memikirkan orang lain. Hidup di dalam roh itu berkata suatu pengorbanan. Hidup di dalam roh itu tidak mengenakan secara daging. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kau pikirkan. Itulah yang akan menjadi bagian kita pada saat kita mau melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpinnya. Terus kobarkan api Roh Allah dalam dirimu. Bercahayalah di tengah gelapnya dunia ini. Saatnya Bapak Ibu Saudara setiap kita untuk menyalakan api Roh, apalagi terlebih lagi saat ini, di mana gereja-gereja begitu kita sama-sama belum bisa secara aktif seperti yang lalu untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Tetapi jangan biarkan api Roh itu mati. Tetapi biarlah itu terus menyala-nyala. Dimulai dari kita para pemimpin. Dimulai dari kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh berbicara. Dimulai dari hidup kita. Api Roh Allah itu harus terus menyala. Sehingga kita boleh mengimpartasikan lewat apapun yang Tuhan percayakan. Mungkin lewat media saat ini. Mungkin lewat live streaming yang kita lakukan. Mungkin lewat rekaman yang kita berikan. Lewat apapun. Mungkin pada saat kita berbicara, Tuhan mau kita terus nyalakan Roh Allah. Bukan waktunya pada saat COVID seperti ini lalu kita bersantai-santai. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita terus menyala-nyala di dalam gelapnya dunia yang semakin di dalam ketakutan, kekhawatiran.
kita jangan membawa kekhawatiran, tapi kita membawakan kepastian kebenaran firman Tuhan. Sebaik apapun kita lakukan, kalau kita tidak hidup menurut roh, kita tidak akan mencapai kesucian sesuai dengan standar Allah. Sebaik apapun engkau memberi pertolongan kepada orang lain, engkau membantu orang lain, sehebat apapun engkau, tapi kalau engkau tidak melakukannya menurut roh Allah, engkau tidak akan mencapai kesucian standar Allah. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bersaksi, di mana setiap kita hati-hati, pada saat kita berbuat baik kepada seseorang, pada saat kita menabur kepada seseorang, atau apapun lah itu namanya, perbedaannya sangat tipis. Apakah kita lakukan itu untuk Kristus, atau kita lakukan itu untuk kemegahan nama pribadi kita. Perbedaannya sangat tipis, Bapak Ibu. Suatu ketika, Bapak Ibu, saya melihat ada seorang anak, gitu Bapak Ibu, seorang anak dia tidak bisa saya belum lihat dia, pertama saya lihat mamanya dulu Bapak Ibu. Karena kebetulan dia ada di dalam persekutuan yang Tuhan percayakan untuk saya memimpinnya. Ibu ini datang ke persekutuan itu dan saya kenal. Dan tapi suatu hari itu, ibu ini begitu saya lihat mukanya muram. Lalu setelah kebaktian saya bicara-bicara, nah di sana ibu itu menyampaikan bahwa dia harus membayar uang sekolah anaknya, uang pangkal anaknya, tetapi dia tidak punya berkat. Dan saat itu saya memberikan seberapa jumlah yang dia butuhkan, Bapak Ibu. Nah, setelah saya berikan, tidak berhenti sampai di sana, karena dia tidak bisa, ibu ini tidak bisa membayar uang sekolah per bulan. Lalu saya berbicara kepada ibu ini, Ibu, tidak apa-apa, saya akan menjadi orang tua asuh bagi anak ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya lakukan itu. Tidak ada yang salah dengan itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu dengan bertambahnya, ibu ini ternyata cerita kepada yang satu, kepada yang satu, dan bermuncullah anak yang satu lagi, anak yang satu lagi, dan anak yang satu lagi. Dan yang bermula dari satu anak, menjadi beberapa anak, dan menjadi banyak, Bapak Ibu. Nah, saya merasa itu tidak ada yang salah. Saya akan melakukan suatu kebaikan. Saya menabur, dan saya menolong mereka. Tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Tetapi, satu ketika, cash flow saya mengalami gangguan, lalu saya masuk, saya berdoa bilang begini Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan berkati saya, karena Engkau tahu saya harus memberkati mereka ini. Di tengah saya berdoa, saya bukan sok rohani Bapak Ibu Saudara, tapi saya mendapat sesuatu, suara itu berkata, siapa yang suruh? Saya sangat kaget waktu saya dengar siapa yang suruh. Saya kaget sekali. Dan saya tidak mengerti maksudnya itu. Dengan berjalannya waktu, saya tetap memberikan anak itu. Sampai satu ketika saya pergi dengan seseorang hamba Tuhan. Seseorang hamba Tuhan di dalam mobil, kami di dalam mobil, lalu ada seorang pengamen dan minta datang menghampiri mobil kami, dan hamba Tuhan itu tidak memberi. Lalu hamba Tuhan itu bicara seperti ini. Ada bagian yang menjadi bagian kita, karena memang kita disuruh roh untuk memberkati, ada yang bukan. Dan di situ saya mendapat suatu pengertian, Bapak Ibu. Akan kata siapa yang suruh. Saya mendapat pengertian seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin saat itu saya memberikan itu karena saya merasa kasihan. Tetapi bukan disuruh oleh roh. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan, keuanganmu terganggu, karena engkau melakukan itu, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh saya untuk memberikan itu. Tetapi karena saya dimulai dari rasa kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, sebaik apapun kita, kalau kita tidak hidup menurut pimpinan roh, itu kita tidak mencapai kesucian standar Allah. Bukan saya bilang kita tidak boleh menolong orang. Tidak, Bapak Ibu. Dan saya mendapat pengertian bahwa betul. Perbedaannya sangat tipis. Karena pada saat anak demi anak datang, dan begitu banyak orang tua yang datang kepada saya, dia sangat berterima kasih kepada saya. Saya merasa secara manusia, saya sudah lebih hebat. Ada kesombongan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah yang sangat harus hati-hati. Tapi saat kita benar-benar memberikan hidup kita dipimpin oleh roh, dan kita bisa melakukan itu, kita tidak akan bisa mempunyai kesombongan. Kenapa? Karena kita tahu betul itu bukan karena kita, tetapi karena roh Allah yang memampukan kita mengerjakan.
Itulah yang membuat kita tidak jatuh dalam kesombongan. Banyak hal di dalam kehidupan kita, terutama kita hamba-hamba Tuhan, yang berdiri di depan, yang begitu dilihat, begitu banyak mata memandang dengan rasa kagum. Begitu adalah tempat yang sangat empuk yang diincar oleh sang iblis untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya kita sangat bergantung dan sangat harus melekat kepada pimpinan roh, supaya kita tahu bahwa itu semua adalah roh Allah yang memampukan, bukan karena hebat setiap kita. Bahkan sampai pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk masuk di dalam seminar ini secara pribadi saya sangat bergantung kepada roh. Saya bilang, saya menyusun materi ini Bapak Ibu lebih dari berapa bulan. Saya sudah tahu jadwal ini. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya bagikan? Saya sangat mohon, dan saya pada detik-detik sebelum saya masuk, bahkan saya berdoa dengan Pak Alfons, saya mohon pimpinan Roh Kudus. Saya tahu betul memang materi sudah ada, tetapi ini hanya sekedar akan jadi materi dan jadi tulisan kalau Roh Allah tidak menyertai. Kalau saya bisa melakukan itu semua hanya karena Roh Kudus. Itulah yang harus kita ingat. Bagaimana caranya setiap kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama adalah izinkan dirimu dipimpin. Bagaimana dia bisa memimpinmu kalau engkau tidak izinkan dan memberikan dirimu untuk dipimpin? Nonsen Bapak Ibu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau berkata, iya aku mau dipimpin oleh roh. Iya aku mau Roh Kudus pimpin saya. Tetapi dalam seluruh hal, aspek dalam kehidupanmu, dalam saat kau mengambil keputusan, kau tidak libatkan Tuhan. Kau tidak izinkan Roh Kudus memimpin. Bahkan kau tidak sempat berdoa untuk tanya, Tuhan harus yang mana? Mana bisa Bapak Ibu? Itu tidak bisa. Caranya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus adalah izinkan dirimu dipimpin. Bapak Ibu Saudara, Wadah STTAI, Tuhan Yesus berbicara kepada hambanya Bapak Pendeta Alfons Poluan. Beberapa tahun yang lalu. Dikatakan, aku akan membangun sekolah. Bukan kami. Mungkin saat ini kami yang dipercayakan. Tetapi ini bukan wadah STTAI, bukan wadah Pak Alfons. Tetapi adalah wadah Tuhan. Kami hanya diberikan kepercayaan. Itu sebabnya dalam memutuskan segala sesuatu. Kami selalu belajar Bapak Ibu Saudara, dan kami sangat bersyukur dan sangat bersyukur. Di saat kami keluar dari apa kehendak Tuhan, roh itu mengingatkan kami. Di saat mungkin kami sudah ada kesombongan, roh itu mengingatkan kami. Dan kami sangat bersyukur Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Dan kami terus mengizinkan diri kami untuk dipimpin. Bahkan terutama pada saat ini kami ingin membeli sebidang tanah. Kami mohon kepada Tuhan, bahkan kami bicara kepada masing-masing pemilik tanah. Izinkan kami berdoa. Kami tidak mau salah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini hanya suatu kepercayaan. Bukan kehebatan Pak Alfons. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Ini hanya suatu kepercayaan. Itu sebabnya kami berdoa, kami mohon. Roh Kudus tuntun kami. Setiap kita yang menjadi seorang pemimpin, siapapun kita adalah pemimpin Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu sekarang, oh saya tidak memimpin apa-apa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya suami di dalam suatu keluarga. Tidak Bapak Ibu, engkau adalah pemimpin. Engkau memimpin keluargamu, engkau memimpin anak-anakmu. Izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dalam melakukan semuanya itu. Maka engkau akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka engkau akan mengerti siapa Roh Kudus itu. Maka engkau punya pengalaman secara pribadi. Iya, ternyata dia pribadi. Ternyata Roh Kudus itu pribadi. Ternyata Roh Kudus tidak bisa berbicara kepada dirimu. Izinkan dirimu dipimpin dalam seluruh aspek kehidupanmu, Bapak Ibu. Dalam engkau berbicara kepada anak-anakmu, dalam engkau memberikan disiplin kepada karyawanmu, di dalam apapun. Izinkan dirimu dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, setiap pelayanan itu bukan pelayanan karena kehebatan kita, tetapi pelayanan Roh Kudus. Jadi kalau saat ini sampai pada pagi siang hari ini kau masih diberikan kepercayaan untuk melayani, itu hanya merupakan kepercayaan dan darah daging. Jangan Bapak Ibu. Tetapi izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus.
Mungkin kau belum melihat sesuatu dari yang kau lakukan saat kau memimpin dengan kehebatanmu. Mungkin kau tidak langsung jatuh. Mungkin kau tidak langsung sesuatu terjadi yang buruk. Tidak. Mungkin belum. Justru kau harus hati-hati kalau belum. Bersyukurlah kalau engkau pada saat keluar dari pimpinan Roh Kudus langsung ingatkan, Roh Kudus langsung tegur. Bersyukur. Kalau sudah tidak, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kembalilah engkau kepada pimpinan Roh Kudus. Dan pada saat engkau mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, setelah engkau menyerahkan dirimu dalam pimpinan Roh Kudus, engkau mengizinkan Roh Kudus, gimana caranya? Aktifkan imanmu. Aktifkan imanmu Bapak Ibu. Orang benar hidup karena iman. Bukan apa yang dilihat, bukan apa yang dirasa, tetapi imanmu apa? Kalau imanmu berkata, aku pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, maka roh itu akan memampukanmu melangkah dengan imanmu. Kalau imanmu berkata, aku mau melakukan kehendak Bapa, aku mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku saat ini, maka itulah yang akan digerakkan. Imanmu itulah yang akan menggerakkan tubuh jasmanimu. Aktifkan iman. Jangan pakai imanmu pada saat engkau ingin membeli mobil, pada saat kau ingin beli rumah, ingin memiliki sesuatu yang sifatnya materi, kau aktifkan imanmu. Kau aktifkan imanmu hanya pada saat itu. Tidak, Bapak Ibu. Pada saat engkau izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, aktifkan dengan imanmu. Mungkin kau bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ke kiri atau ke kanan? Lalu kau tidak mendengarkan apa-apa. Apa yang kau imani? Apa yang engkau imani di dalam imanmu? Melangkahlah dengan iman. Kalaupun pilihanmu salah, Bapak Ibu, percayalah dengan iman. Dia tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan ingatkan tadi di awal. Dia akan menyertaimu selama-lamanya. Roh itu akan menyertaimu selama-lamanya. Pada saat kau melakukan mungkin salah, dia akan menuntunmu kembali. Roh Kudus itu akan membawamu kembali. Aktifkan imanmu. Jangan melakukan dengan apa yang kau lihat, dengan apa yang kau pikir, dengan apa yang kau rasa. Tetapi imanmu. Saya percaya setiap kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa iman timbul dari firman Tuhan. Saat engkau ragu, saat imanmu mulai goyang, masuk lagi pada kebenaran firman Tuhan. Baca lagi Alkitab. Terus kembalikan Bapak Ibu. Maka percayalah Bapak Ibu. Setiap janji di dalam kebenaran itu akan kau capai. Cara Roh Kudus memimpin setiap kita. Yang saya tahu sampai hari ini selalu tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara, saya bicara pada saat kita tahu kita tidak salah. Dan kita juga tahu bahwa Alkitab berbicara, kita harus mau meminta maaf, memberikan pengampunan. Pada saat kita tidak melakukan salah, betapa sulitnya kita mengerjakan itu. Ya, mungkin kalau kita salah, kita bisa, malah ada yang sudah tahu salah, juga tidak mau minta maaf. Tetapi, cara Roh Kudus memimpin itu, seringkali tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara, saat saya hanya memiliki berkat segini gitu Bapak Ibu ya, sejumlah nominal, Bapak Ibu, lalu ada suatu acara gitu, pemimpin panitia berbicara seperti ini. Bapak Ibu, kita akan menabur bersama gini, kita akan menabur. Lalu pada saat saya juga ada di sana dan ada sejumlah nominal yang keluar di hati saya. Tiba-tiba keluar Bapak Ibu. Dan nominal yang keluar itu adalah sejumlah uang yang saya punya saat itu. Semua. Bukan cuma di dompet saya yang saat itu Bapak Ibu, tapi seluruhnya itu, yaitu jumlahnya Bapak Ibu. Lalu saya bilang begini, aduh, jangan segitu. Tapi nominal itu keluar lagi Bapak Ibu. Lalu saya bilang, aduh Tuhan, jangan yang itu. Setengah saja. Karena secara manusia saya berpikir, kalau saya semua, bagaimana saya setelah saya keluar dari persekutuan, maksudnya keluar melakukan aktivitas selesai saya ibadah itu. Lalu panitia memberikan selembar kertas untuk kami menulis nilainya. Lalu dengan boleh dikatakan berat hati, saya tulis saja Bapak Ibu.
sejumlah nominal yang keluar di hati saya. Cepat-cepat saya tulis. Saya bilang, sudah tulis, langsung saya taruh. Saya kumpulkan Bapak Ibu. Lalu panitia itu membuka seluruhnya, lalu ditulislah. Tidak ada nama di situ Bapak Ibu ya. Lalu ditulis sejumlahnya itu, sebelumnya panitia menjelaskan nominal angka yang mereka butuhkan, dan setelah mendapatkan taburan dari semua itu dicocokkan semua, ternyata lebih Bapak Ibu. Dan lebihnya cukup lumayan banyak. Lalu saya bilang begini, tuh kan Tuhan, kelebihan. Saya bilang gitu, coba saya setengah saja masih bisa nutup di situ, saya bilang begitu. Saya hanya bicara seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang selalu tidak masuk akal? Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, tidak berlama-lama Bapak Ibu, tidak berlama-lama. Saya mendapatkan, saya kan kalau sesuatu saya suka cerita kepada anak-anak saya, lalu saya cerita tentang kejadian itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian Bapak Ibu, saya mendapatkan berkat. Berkatnya itu 7 kali lipat dari nominal yang saya tulis. Wow, saya bersuka cita. Siapa yang tidak bersuka cita kalau dapat berkat ya Bapak Ibu? Saya bersuka cita, lalu saya cerita kepada anak-anak saya lagi. Salah satu anak saya bicara begini, Mami, mungkin itu karena waktu itu Mami nabur yang itu kali ya Mami. Saya sudah lupa kalau saya nabur yang waktu itu. Sementara saya di mobil menyetir, air mata saya menetes. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Kau pimpin saya. Saya bersyukur. Kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Benar Bapak Ibu. Rohlah yang memberi kita hidup. Rohlah yang memberi kita memiliki apa yang kita rindukan. Rohlah yang memberikan kita mencapai keberhasilan, kesuksesan. Bukan perbuatan daging, bukan hitung-hitungan kita. Kalau waktu itu saya tidak menurut apa kata roh, saya tidak akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak semakin kuat akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya hanya dengar kata orang. Tetapi saya bersyukur juga bukan karena kehebatan saya. Bukan, tetapi roh itu memampukan saya untuk melakukan. Kalau karena maunya saya, Bapak Ibu, saya bahkan sampai setelah ditotal saya masih bilang begini, tuh kan Tuhan, kelebihan itu lilinya saya, dagingnya saya. Tetapi daging sama sekali tidak berguna, Bapak Ibu. Tetapi perkataan-perkataan Tuhanlah yang disampaikan kepada kita, roh itu yang hidup, itulah Bapak Ibu Saudara. Cara Roh Kudus memimpin yang kedua adalah Bapak Ibu, jalannya itu kudus dan ajaib. Jalannya itu kudus dan ajaib. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saat Roh Kudus itu memimpin engkau pasti dibawanya melakukan dengan cara kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan cara manusia, bukan cara dunia. Tetapi cara kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 77 ayat 14 sampai 15 dikatakan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Bapak Ibu Saudara, ada tanda seru di sana. Jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, jangan engkau berkata, engkau dipimpin Roh Kudus, tapi saat engkau capai apa yang kau mau dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara daging. Tidak Bapak Ibu. Bukan itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpinmu dengan jalannya yang kudus. Jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, dia akan membawa kita keluar dari persoalan itu. Bapak Ibu Saudara, saat engkau rindu ada suatu perubahan, ada suatu terobosan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau sebagai seorang istri, caranya harus benar. Kalau engkau harus tunduk. Dan kalau engkau belum melihat, kalaupun kau lihat itu salah, percayalah Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib. Dia akan membawa kita melaluinya. Dan kita akan melihat ada kuasa yang ajaib mengubah itu semua. Bapak Ibu Saudara, jangan kau katakan kau dipimpin oleh Roh Kudus kalau engkau masih mengambil jalan-jalan secara daging, secara manusia. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 77 ayat 14. Jalannya kudus. Jalannya kudus. Dia Allah yang akan melakukan dengan keajaiban.
dengan keajaiban yang tidak terpikirkan. Itulah. Sehingga pada saat engkau bisa melaluinya itu semua, engkau akan berkata, bukan karena aku, tetapi karena Roh-Mu, karena Kristus yang melakukan ini semua. Sehingga dijauhkanlah bagi setiap kita rasa kesombongan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan jatuh karena kesombongan. Bahkan yang belum dipakai seberapa saja sudah mulai jatuh dalam kesombongan. Saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan mengingatkan saya untuk, saya sangat kaget sekali Bapak Ibu. Pada saat saya melakukan pelayanan mimbar, saya seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah, boleh dibilang tidak pernah, terhitung jarang sekali untuk memanggil altar call Bapak Ibu. Tetapi waktu saya berdiri, selesai saya membagikan firman itu Bapak Ibu, saya ada dorongan untuk melakukan itu. Lalu saya panggil. Saya sudah ada dorongan itu untuk saya panggil, saya lakukan altar call Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, tidak ada satupun yang maju ke depan. Tidak ada. Sebagai seorang hamba Tuhan, ada rasa malu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya malu sekali. Dan saya mendengar suara waktu itu Bapak Ibu. Belum saatnya. Wah, selesai saya turun dari mimbar, saya nangis, saya mohon ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita berjaga-jaga. Siapapun kita, dalam area apapun kita saat ini, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sekali-sekali kita memakai cara manusia, kita memakai cara dunia, kita masukkan untuk mencapai apa yang kita mau. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita mau berserah. Tuhan tahu waktunya kapan. Bagian kita dalam melakukannya dengan caranya yang kudus. Lalu kita akan melihat cara kerja Roh itu dengan ajaib dan bawa kita keluar dari segalanya. Yang ketiga Bapak Ibu, cara Roh Kudus memimpin hasilnya selalu untuk kebaikan kita. Endingnya pasti untuk kebaikan kita. Percaya Bapak Ibu. Walaupun saat engkau masuk, engkau merasa tidak enak, engkau merasa sakit, engkau merasa malu, engkau merasa apa saja yang secara daging tidak enak. Tapi endingnya pasti untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah 27 ayat 24 dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, saat itu adalah kapal karam Bapak Ibu, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara, saat engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, maaf Bapak Ibu, saat engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan endingnya itu semua Bapak Ibu pasti membawa kebaikan. Bukan cuma untuk kita Bapak Ibu, tetapi bagi setiap kita juga. Bukan cuma untuk engkau, tetapi untuk kita juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, begitulah cara Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita. Seperti maaf Bapak Ibu, ini saya seperti tema yang kita bawa pada hari ini Bapak Ibu. Seperti tema yang kita bawa hari ini adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, walk in the leadership in the Holy Spirit. Kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu sampai pada siang hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus membawa kita kepada suatu kebenaran, kemenangan, dan keberhasilan. Prosesnya itu adalah suatu pembentukan bagi setiap pribadi kita. Prosesnya itulah yang membawa kita untuk kenapa Bapak Ibu? Pada saat nanti, setelah kita dipercayakan lebih banyak dan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar, kita tidak berkata itu karena kita, tetapi karena Roh Allah. Sehingga tidak ada kesombongan. Seluruh dari kehidupan kita, ujungnya adalah merubah pribadi kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa membawa saksi. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara, untuk
kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kita kembalikan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pribadi, bukan untuk nama gereja, bukan untuk nama sinode, tetapi untuk nama kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengucap syukur kalau saya telah bisa menyelesaikan materi saya. Waktu yang diberikan kepada saya adalah jam 10 sampai jam 11. Saya masih punya waktu 2 menit, Bapak Ibu. Saya akan mengakhirinya dengan doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kinarayarana bara shikana yarana baraya. Kunarayarana bara shandala baraya. Kinarayarana bara shandala baraya. Kami mengucap syukur, Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kalau kembali kebenaran firman Tuhan boleh diingatkan bagi setiap pribadi kami. Biarlah kami mau membawa hidup kami masuk di dalam pimpinan Roh-Mu, Tuhan. Biarlah kami mau mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau kami seringkali menguasai. Ampuni setiap kali kalau seringkali kami merasa memiliki. Ampuni Tuhan. Biarlah kami sadar saat ini, Bapa. Dengan kesadaran kami mau percaya, dengan kesadaran kami mau menyerahkan itu kepada pimpinan Roh-Mu, Tuhan. Karena kami tahu segala apapun yang kami miliki, segala kepercayaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, itu hanya bersifat kepercayaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Roh Kudus yang selalu memimpin. Biar kami boleh mengaktifkan iman kami, Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami. Dalam menjalani kekristenan kami. Dengan menjalani bersama dengan Engkau, kami boleh mengaktifkan iman kami. Kami mengucap syukur, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyertai sesi pertama. Hamba percaya sesi-sesi berikutnya Engkau Roh Kudus tetap memimpin. Dan Engkau memberikan bagi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Seluruh mahasiswa yang mendengar, siapapun yang mendengar, Tuhan berikan kekuatan. Biar roh kami kembali menyala-nyala dan kami boleh mengaktifkan Roh-Mu dan mengizinkan Roh-Mu menguasai kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti pada sesi berikutnya. Hambanya Bapak Pendeta Alfon akan masuk dalam sesi kedua. Haleluya. Kok ada suara? Ini videonya. Kok ada lagi? Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk pada sesi kedua.
Ada yang sudah dimatikan? Masih ada suara lagu? Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk pada sesi yang kedua. Dan saya pada sesi ini akan berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Sekali lagi, peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan, kita awali dengan doa. Maaf Bapak Ibu, saya agak terganggu. Ada suara lagi. Ya, baik Bapak Ibu, sorry tadi agak terganggu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab keberadaan kami semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami akan belajar firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Tuhan tolong urapi kami dengan kuasa Tuhan. Setiap para hamba-hambamu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan urapi kami, Roh Kudus kuasai kami, sehingga kebenaran yang kami terima sungguh-sungguh memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan awali firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, sekali lagi peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Saudara, kadangkala kita sebagai hamba Tuhan, mohon maaf khususnya kalangan karismatik, terkadang masih ada yang berpikir dan punya pandangan seperti ini. Kalau penuh Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah roh. Nah, kita harus menyadari bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itu kita mulai melakukan hal yang baik. Kita mulai melakukan kebenaran. Nah, dari situ hasil daripada buah roh itu sudah mulai terlihat. Ketika kita menyerahkan diri untuk dibaptis, dan kita meninggalkan hidup yang lama dan memiliki hidup yang baru, maka pada waktu itu pun kita mulai terlihat kehidupan-kehidupan yang baik, kehidupan-kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini bagian daripada buah roh. Nah, namun saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, terkadang kita berpikir, bahkan kadang kita mengajarkan bahwa ketika penuh Roh Kudus harus menghasilkan buah roh. Saudara, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena Roh Kudus lebih menekankan memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Untuk oleh kekuatan roh itu kita melakukan firman Allah. Kalau penuh Roh Kudus pasti menghasilkan Roh Kudus, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi kita akan belajar lebih spesifik lagi apa peranan Roh Kudus dalam pelayanan.
Ayat ini dengan jelas berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, jadi yang pertama, peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah memberikan kita kuasa. Sekali lagi, memberikan kita kuasa. Saudara, saya memberikan contoh seperti ini. Ketika Bapak Ibu akan mengurus suatu surat, apalah surat, atau saudara mungkin menjual tanah, menjual rumah kepercayaan saudara. Ya, saudara memberikan surat kuasa kepada seseorang yang saudara percaya. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sebagai kepala gembala agung. Tuhan Yesus Kristus sebagai majikan kita memberikan kepercayaan, memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan, berulang kali mengatakan bahwa khotbah itu ketika saya berkhotbah, ketika Anda berkhotbah, ketika Anda mengajar, ketika Anda pimpin pujian, ketika Anda besuk jemaat, dan sebagainya, itu adalah aktivitas pelayanan. Ya, saudara, mungkin saudara sedang mengajarkan, memuridkan jemaat saudara, para pelayan Tuhan di mana saudara mengembalakan jemaat Tuhan, ataupun saudara bukan gembala dan saudara aktif dalam pelayanan. Saudara, itu kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan atau aktivitas-aktivitas dalam pelayanan. Tidak ada bedanya dengan orang sekuler yang sedang bekerja. Nah, perbedaannya di mana? Ketika engkau melakukan aktivitas pelayanan, engkau mengerti betul apa itu pelayanan, dan ada kuasa Roh Kudus menyertai engkau dalam pelayanan, dalam aktivitas pelayanan, itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, peranan Roh Kudus dalam pelayanan memberi engkau kuasa. Saudara, contoh ketika Petrus berkhotbah. Apakah sebelum-sebelumnya Petrus tidak pernah berkhotbah? Saudara, ketika Petrus berkhotbah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa begitu banyak orang menemui Petrus dan rasul-rasul. Alkitab berkata mereka terharu sampai mau menyerahkan diri, meninggalkan dosa, dan menyerahkan diri untuk dibaptis, menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus. Saudara, Petrus bukan baru kali itu dalam pelayanan. Petrus bukan baru kali itu terjun di ladang Tuhan. Selama 3,5 tahun kurang lebih dia hidup bersama Yesus. Dia tinggal bersama Yesus. Dia melayani bersama Yesus. Tetapi hari itu Alkitab berkata ketika dia berkhotbah, kurang lebih 3.000 orang menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kenapa demikian? Ada power dari sorga, ada kekuatan dari sorga, ada kuasa dari sorga yang menyertai Petrus dalam pelayanan, sehingga khotbahnya menyentuh hati banyak orang. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kita sebagai pengkhotbah, jangan sampai kita berkhotbah dan si pendengar itu hanya mengerti secara akal, tetapi tidak menyentuh sampai ke roh, tidak menyentuh sampai ke hati mereka. Akhirnya, kebenaran firman Allah yang Yesus berkata, ada benih yang tertabur di tanah yang subur, di tanah yang berbatu-batu, dan seterusnya. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, firman yang kita ucapkan dari mulut kita, firman yang kita keluarkan dari mulut kita, itu jangan sampai tertabur bukan di tanah yang subur. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, tanah yang subur ini memang berbicara individu yang mendengarkan firman Allah.
Tetapi semua itu akan teratasi jika Roh Kudus ada pada kita, kita punya kuasa, maka ketika berita firman Allah diucapkan, perkataan kita diurapi, maka setiap yang mendengar akan mengalami jamahan Tuhan. Saudara, kita orang Kristen banyak tahu, kita para pendeta banyak tahu. Ada pujian berkata, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, pujian itu sudah lama kita tahu. Tetapi saudara, pujian itu hanya sekedar pujian kalau si pemimpin pujian atau yang membawa kita kepada pujian itu hanya sekedar tahu, hanya sekedar mengerti liriknya tanpa disertai dengan kuasa Tuhan. Maka kita tidak akan melihat apa-apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan yang sedang kita layani. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, peranan Roh Kudus dalam pelayanan, dia memberikan kita kuasa. Ketika kita berkhotbah, saudara, salah satu pekerjaan penting atau salah satu aktivitas penting dalam pelayanan itu berkhotbah. Dan yang kedua adalah sebagai seorang konselor. Ya, sebagai seorang konselor. Di STT Anugerah, salah satu pengajar pastoral konseling, teologi pastoral, konseling krisis, dan sebagainya, itu adalah Ibu Dr. Tan Lili atau istri saya. Nah, saudara, di situ banyak diajarkan persyaratan sebagai seorang konselor itu apa. Nah, saudara jemaat yang dikasihi, para pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan, sebagai seorang konselor, kalau dia punya kuasa dari Tuhan, itu Roh Allah itu akan menyertai dia, sehingga ketika dia melayani seseorang, ada saja hikmat Tuhan yang turun, ada saja pencerahan dari Roh Kudus yang menyertai dia, sehingga terkadang si konseli ini, atau si orang yang sedang kita layani, tiba-tiba Roh Kudus bisa memberitahu kepada kita hal-hal yang belum dia cerita. Kenapa demikian? Itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dan sebetulnya sedang melatih kita bahwa kita bisa itu karena Roh Kudus. Saudara, saya punya senior dalam pelayanan konselor, itu luar biasa Tuhan pakai. Kenapa? Karena kalau itu beliau yang melayani dalam pelayanan konseling, itu sampai ratusan orang, itu dari pagi sampai sore antri hanya untuk pelayanan konseling. Dan seorang hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan dalam pelayanan konselor itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena terkadang dia baru turun dari mobil dan itu orang-orang yang antri, itu Roh Kudus bisa kasih tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia gumulkan. Bahkan dosa yang sedang dia lakukan, itu karunia marifatnya begitu kuat. Nah saudara, sehingga orang-orang yang datang ke sana untuk pelayanan konseling, saya melihat begini Bapak Ibu, kita jangan merasa hamba Tuhan begitu ya, ketika setiap hari Minggu kita pelayanan altar call, kita merasa kita diri hebat. Ketika kita menjadi seorang konselor, dan si yang kita layani ini secara rutin datang setiap minggu, datang setiap bulan. Saudara, tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang gagal. Kenapa? Karena masalah mereka belum selesai. Karena persoalan mereka belum selesai. Setiap hari Minggu kita artakol, orang yang sama selalu maju, minta didoakan. Kapan dia memuridkan orang lain? Kapan dia pergi untuk pelayanan? Tetapi kadang-kala dalam tanda kutip, kita merasa diri, kita kadang merasa bangga. Kita merasa kita berhasil dalam pelayanan. Bahkan parahnya, ada orang, ada pendeta, ada hamba Tuhan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan ketika berhasil pelayanan artakol.
Saudara, ini kekeliruan. Gereja yang bertumbuh adalah membuat jemaat Tuhan dewasa di dalam Tuhan. Nanti saudara akan belajar tentang pertumbuhan gereja. Saudara akan belajar tentang teologi pastoral. Saudara, seperti apa kita membuat jemaat itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika Anda pelayanan menjadi sebagai seorang konselor, dan ketika ada kuasa Tuhan melengkapi saudara, saudara menerima karunia-karunia roh ketika engkau pelayanan konseling. Saudara ketahuilah, itu bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi jemaat yang butuh Tuhan ketika dia datang kepada saudara. Dan saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena salah satu bagian penting dalam aktivitas pelayanan, itu adalah pengkhotbah dan juga pelayanan konselor. Bukan berarti yang lain tidak penting. Bukan berarti pimpin pujian dan lain-lain itu tidak penting. Itu sangat penting. Kalau seorang di gereja kami, saya mewajibkan pelayanan mimbar. Seorang WL, singers, pemain musik. Kami ibadah jam 10 pagi, jam 9 pagi sudah harus penyembahan. Sudah harus mempersiapkan diri. Jam 9 sampai jam 10 kurang 5. Kami berdoa dan jam 10 kurang 5 sudah ke altar untuk persiapan pelayanan. Itu yang diwajibkan untuk kami lakukan itu. Saudara, kenapa kami sebagai gembala meminta pelayan Tuhan melakukan itu? Kami ingin mengajarkan mereka bahwa bukan karena saudara yang hebat, tetapi karena Roh Kudus yang ada pada saudara yang membuat pelayanan saudara bisa berhasil. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, peranan Roh Kudus dalam pelayanan memberikan kita atau kita menerima kuasa. Nah, selain daripada itu, garis besarnya menerima kuasa untuk apa? Mengadakan mujizat. Sekali lagi, mengadakan mujizat. Kenapa? Seperti saya kasih perumpamaan tadi. Kalau saudara mau jual rumah, jual tanah, saudara tidak bisa datang. Nah, saudara kasih surat kuasa sama orang kepercayaan saudara. Nah, Tuhan Yesus mau buat mujizat, dia kasih kuasa kepada saudara. Dia kasih kepercayaan saudara untuk mengadakan mujizat. Bahkan ada ayat firman Tuhan lain berkata bahwa saudara dan saya akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, mari kita percaya ini. Mari kita yakin ini bahwa kita menerima kuasa untuk mengadakan mujizat. Untuk mengadakan mujizat. Saudara, ada hal yang kadangkala kita lupa diri. Ketika saya sharing pengalaman hidup saya pernah mengalami bagaimana karunia roh yang Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saya, tapi ketika saya mulai memiliki roh kesombongan, akhirnya itu diambil sama Tuhan. Kenapa saudara? Pernah suatu ketika saya pelayanan di satu gereja A, orang yang ada di kursi roda oleh kuasa Tuhan, dia berdiri seketika mengalami kesembuhan. Pernah suatu ketika di gereja kami, ketika pelayanan perjamuan, orang yang mengalami kanker payudara disembuhkan Tuhan. Dan ada banyak mujizat setiap hari Minggu kami alami di gereja kami. Tetapi saudara, suatu tanpa saya sadari, saya merasa diri saya mulai hebat. Saya merasa diri yang lakukan itu saya. Saya merasa diri saya mulai sombong karena begitu banyak orang yang mulai cari saya. Saya lupa diri. Akhirnya saya jatuh dalam kesombongan dan jatuh yang lain juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Saya membangun kembali kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu butuh kesungguhan hati lebih lagi dengan Tuhan. Maka itu ketika Tuhan percayakan berbagai macam karunia roh kepada saudara, dan saudara oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Tuhan bisa mengadakan mujizat. Mengadakan mujizat itu bukan hanya sekedar orang sakit sembuh. Mengadakan mujizat itu bukan hanya sekedar orang lumpuh berjalan, buta melihat. Yang kesetanan saudara usir setan pergi. Bukan sekedar itu.
Mujizat yang luar biasa ketika jemaat Tuhan yang engkau layani mengalami perubahan, mengalami pertobatan besar-besaran, itu mujizat. Itu mujizat. Ketika orang yang tadinya hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, saudara setia melayani. Bukan karena saudara hebat, tetapi karena ada kuasa Tuhan menyertai. Orang itu bisa berubah. Wow, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ada satu kenangan yang tidak akan bisa dilupakan oleh jemaat Tuhan. Kenapa? Dia akan teringat, saya bisa berubah. Karena tante itu. Karena bapak gembala. Karena ibu gembala. Karena hamba Tuhan si A. Nah saudara, kadangkala kita dengan dalam tanda kutip pujian seperti itu, sedang menghancurkan diri kita kalau kita tidak menjaga diri. Nah oleh karena itu saudara, sekali lagi, kalau kita bisa mengadakan mujizat, itu karena Roh Kudus sedang melengkapi pelayanan pekerjaannya. Tolong digarisbawahi sekali lagi, saya ulangi. Bahwa kalau mujizat Tuhan terjadi, kalau kuasa Tuhan bisa terjadi dalam pelayanan kita, itu karena karya Roh Kudus yang sedang dikerjakan. Karena dia mau pekerjaannya, benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah memberikan keberanian untuk melayani. Sekali lagi, memberikan keberanian untuk melayani. Saudara, ketika Petrus berkhotbah di depan orang banyak, bahkan saudara mungkin tahu juga bagaimana Yohanes Pembaptis ketika orang-orang datang mau menyerahkan diri untuk dibaptis. Yohanes bilang apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Dan ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang yang pernah berkata, Tuhan berikan kami mujizat. Dan mereka disembuhkan Tuhan. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih makan. Tetapi orang-orang yang sama juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan saudara Petrus berhadapan dengan mereka. Tetapi saudara, bahkan Yohanes berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Dan ada banyak tokoh dalam Alkitab yang berada dalam bahaya maut. Tetapi mereka punya keberanian untuk melayani. Saudara, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka. Karena Roh Kudus tinggal di dalam para hamba-hamba Tuhan itu. Sehingga punya keberanian untuk melayani. Saudara, saya suatu ketika pelayanan di Bali. Dan saya ketemu dengan gembala sidang di Gereja Pantekosta Indonesia. Dan mereka bersaksi bagaimana ketika diperhadapkan dengan maut. Ketika Injil masuk di daerah itu, mereka itu ditelanjangin dan dikeliling kampung di daerah itu. Saudara, dan mereka masih tetap buka sidang di gereja itu. Mereka masih tetap buka sidang di kampung itu. Mereka masih tetap setia melayani sampai hari ini. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian. Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian. Kalau tidak ada keberanian dari Roh Kudus, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Kadangkala ketakutan itu menghambat kita maju dalam pelayanan. Kadangkala ketakutan itu menghambat kita untuk maju dan maju lebih dan lebih lagi. Saudara, mari kita mau belajar dan kita mau menyadari betul bahwa peranan Roh Kudus dalam pelayanan, dia memberikan kita keberanian. Sekali lagi, memberikan kita keberanian. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan percayakan kami memasuki penanaman gereja yang ketiga. Dan saya mengalami kegagalan demi kegagalan dalam pelayanan. Tetapi bagaimana kasih karunia Tuhan terus menolong, memberikan kesempatan kembali untuk setia melayani Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar. Dan saya tahu dan saya sangat menyadari betul bahwa itu semua karena Roh Kudus. Pernah suatu ketika gereja tempat di mana kami melayani
tidak diizinkan oleh warga, tidak diizinkan. Tetapi suatu ketika saya tidak tahu juga keberanian dari mana dan saya berkata, ya sudah kalau memang pemerintah tidak izinkan, saya minta membuat surat bahwa gereja kami tidak diizinkan untuk atau tempat ibadah kami tidak diizinkan untuk beribadah. Dan berbagai macam argumen yang saya berikan. Dan ketika saya keluar, saya berpikir, loh aku kok bisa ngomong begitu? Saya tahu itu bukan karena saya. Karena Roh Kudus yang berjanji, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, maka Roh Kudus akan menolong kita apa yang harus kita omong, apa yang harus kita sampaikan. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, maka daripada itu pentingnya saudara dan saya harus punya Roh Kudus. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang pertama kita menerima kuasa, yang kedua Roh itu memberikan kita keberanian untuk melayani. Saudara, STT Anugerah ini oleh kasih karunia Tuhan berdiri tahun 2004. Tetapi sejak tahun 2004 sampai 2012 saya tidak pernah mau mengajar. Sampai tahun 2012. Kenapa? Saya merasa saya nggak bisa. Saya merasa saya nggak mampu. Saya merasa saya tidak punya karunia mengajar. Padahal tahun 2007 itu sudah jelas pernyataan Tuhan berikan kepada saya. Jelas tahun 2003 yang pertama kali jelas pernyataan Tuhan. Tahun 2007 jelas pernyataan Tuhan. Panggilan saya untuk masuk dalam area pengajaran. Nah saudara, itu pun saya tidak berani mengajar. Saya merasa tidak mampu, saya merasa tidak bisa. Tetapi dari waktu ke waktu, dorongan teman-teman dan juga berdoa, dan Roh itu memberikan keberanian. Dan oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa mengajar sampai hari ini. Bukan karena alfonnya yang bisa, tetapi karena Roh Kudus yang melengkapi, Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi saya untuk mengajar. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudara yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah memberikan kemampuan. Sekali lagi, memberikan kemampuan. Nah, Paulus, dia bisa membuka sidang di berbagai macam kota, di berbagai macam perkampungan, di berbagai macam desa, daerah. Paulus masuk. Tentu, dia sudah menerima kuasa. Yang kedua, dia punya keberanian. Dan yang ketiga, dia diberikan kemampuan. Ya, sekali lagi, dia diberikan kemampuan. Bicara kemampuan ini banyak Bapak Ibu. Kadangkala secara fisik kita sudah tidak mampu. Kadangkala secara batin kita sudah nggak mampu. Kadangkala kita berpikir, Bapak Ibu bisa tanya sama gembala saudara atau Bapak Ibu yang sekarang ini mengembalakan jemaat Tuhan. Saudara, ada rekan gembala itu sampai dia meninggalkan pengembalaan dan ketika dia kebetulan orang Manado Bapak Ibu ya. Ketika saya tanya, kenapa enggak mau pelayanan? Dia bilang begini, nyandak mau, makan hati jadi gembala. Terus saya bilang, kenapa makan hati? Dia bilang, sakit hati kita jadi gembala. Artinya apa? Dia terlalu sakit. Dia bilang begini, saya dulu orang sekuler, saya makan, enggak ada yang pusing. Tapi setelah jadi gembala, punya mobil dibilang begini, punya ini dibilang begitu. Dia bilang, saya sungguh sakit hati. Akhirnya dia tinggalkan pengembalaan dan sampai sekarang tidak mau jadi gembala. Saudara, memang tidak gampang, tidak mudah. Tetapi Roh Allah berjanji, kalau dia yang panggil kita, tolong garis bawahi, karena jawatan gembala itu adalah bagian dari jawatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau enggak panggilan gembala, jangan memaksakan diri jadi gembala. Jadi mahasiswa STT Anugerah yang diberkati Tuhan, saudara yang bukan panggilan gembala, jangan memaksakan diri jadi gembala. Nanti saudara bilang begini, ternyata susah jadi gembala. Nanti Tuhan bilang begini, yang panggil kau jadi gembala siapa? Ya, jadi kalau saudara bukan penginjil, jangan memaksakan diri untuk jadi penginjil. Kalau saudara bukan rasul, jangan sok jadi rasul. Kalau saudara bukan nabi, jangan sok jadi seorang nabi. Kalau saudara bukan sebagai guru, jangan memaksakan diri untuk jadi guru. Saudara, setiap kita punya jawatan masing-masing yang Tuhan sudah percayakan.
Jangan memaksakan diri kepada area di mana Tuhan tidak izinkan kita ada di sana. Dan Tuhan tidak mau kita ada di sana. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Nah jadi saudara, Tuhan pasti kasih kemampuan. Kalau kita dipercayakan jawatan sebagai seorang penginjil yang harus ke sana kemari. Saudara, di sini juga, ya mungkin Bapak Ibu yang S1 sudah belajar tentang misiologi. Ya saya singgung sedikit. Orang khotbah kemana-mana itu namanya keliling khotbah. Dia bukan penginjil. Jadi kadang-kala ada hamba Tuhan, pendeta itu keliru. Kalau khotbah di gereja A, B, C, D, keliling kota, kemana-mana, dia bilang dia penginjil. Itu bukan penginjil. Itu pengkhotbah yang diundang ke gereja A, B, C, D, ke kota A, B, C, D, ke luar negeri. Itu Anda dipanggil sebagai pengkhotbah. Kalau penginjil, kau pergi menginjil ke daerah yang Injil belum masuk. Kau pergi menginjil kepada orang yang belum mendengar tentang Injil. Itu namanya penginjil. Itu namanya penginjil. Jadi kalau kita bukan panggilan sebagai seorang penginjil, kalau ada khotbah di mana-mana, Anda pengkhotbah, bukan penginjil. Kalau penginjil, Anda pergi ke Afrika yang Injil belum masuk. Anda pergi ke India yang Injil belum masuk. Anda pergi ke tempat-tempat yang memang Injil belum masuk. Itu namanya penginjil. Nah ini sebagai seorang teologi, jangan sampai, ya maaf, salah kaprah. Ya, jadi mari saudara, kalau kita dipanggil sebagai penginjil, dia akan memberikan kita kemampuan. Kalau saudara dipanggil sebagai gembala, dia akan memberikan kita kemampuan dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Kalau dia yang namanya memampukan itu banyak pengertiannya. Saya menyadari ketika Tuhan izinkan mengembalakan jemaat Tuhan, saya melihat kemampuan-kemampuan di bidang pengembalaan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan izinkan bangun sekolah Alkitab, saya melihat di sisi mana Tuhan melengkapi, Tuhan memampukan untuk memimpin sekolah Alkitab ini. Dan itu semua kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, peranan Roh Kudus dalam pelayanan, dia memberikan kita kuasa, dia memberikan kita keberanian, dia juga memberikan kita kemampuan. Kemudian yang berikut, Roh Kudus memberikan hasil. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan hasil. Perhatikan baik-baik, Kisah Rasul tadi 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat ini kalau saudara hubungkan dengan Injil Matius 28, Injil Markus 16, tentang pengutusan. Ketika Tuhan Yesus melepas, saudara itu bukan sekedar pengutusan. Tetapi dia melepas murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil. Saudara, sebelum dia lepas, jangan lupa, murid Tuhan Yesus itu sudah belajar kurang lebih 3,5 tahun. Belajar tentang firman. 3,5 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dia bilang dengan jelas, pengutusan dia berikan. Jelas Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid-muridnya. Dan bukan cuma sekedar itu. Tuhan Yesus menyertai mereka dalam pelayanan. Saudara, bicara penyertaan ini, bicara bahwa segala sesuatu yang kudus yang mereka kerjakan, Allah menyertai dan Allah yang membuat pelayanan mereka berhasil. Saudara, tadi saya sudah singgung kadang-kala kita ini lupa diri. Kita merasa jemaat kita banyak, kita merasa itu karena kita yang hebat. Kita merasa ketika kita khotbah kita berhasil, kita merasa itu karena kita. Kita merasa ketika kita di dalam pelayanan artakol dan ketika orang maju dan kita merasa diri karena kita hebat sebagai pengkhotbah. Oh, kita merasa ketika kita doakan orang sakit dan orang itu sembuh dan kita merasa kita yang hebat. Saudara, bukan. Yang jelas, saya sudah singgung tadi, peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah memberikan hasil. Hasilnya apa? Jemaat yang tidak bertobat jadi bertobat. Hasilnya apa? Jemaat yang tidak baik menjadi baik.
Hasilnya apa? Jemaat yang pelit jadi suka memberi. Jemaat yang keras hati jadi murah hati, jadi lemah lembut. Saudara, itu namanya perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat pelayanan kita. Lewat pelayanan kita. Itu hasil. Jadi sekali lagi, Roh Kudus memberikan hasil. Saya selalu ingatkan dan saya pun belajar ketika ya segala kemuliaan bagi Tuhan, saya melihat oleh kasih karunia Tuhan, ketika tahun 2003 Tuhan bilang, hambaku bangun sekolah Alkitab. Aku akan mendatangkan para hambaku, pimpinan gereja dan organisasi. Akan datang ke sekolah yang akan kudirikan. Itu jelas kata Tuhan. Saudara, saya merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Beberapa hari yang lalu ketika saya dan istri pergi ke suatu tempat dan kami sharing. Saya bilang, saya bersyukur. Sungguh firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan endingnya untuk mendatangkan kebaikan. Saya ini cuma lulus SD. Tapi kenapa saya bisa doktor? Saya ikut persamaan paket B dan saya ikut persamaan paket C. Itu pendidikan yang saya lalui. Saya lahir dari kampung. Dan saya bersyukur perjalanan hidup saya ketika saya tarik ke belakang dan saya sungguh bersyukur. Dan Tuhan membentuk saya sedemikian rupa. Tuhan melengkapi saya sedemikian rupa. Tuhan memampukan saya. Dan kalau saya bisa melihat hasil pengembalaan, hasil sekolah yang Tuhan percayakan, saya cuma bisa berkata, bukan karena kami STT Anugerah atau tim pengembalaan yang hebat, tetapi itu semua karena Roh Kudus. Jadi saudara, tidak ada yang perlu kita sombongkan di sini. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu Tuhan sadarkan kita kepada para pemimpin lewat Musa. Ketika Musa sudah melihat negeri Kanaan, karena jelas Alkitab berkata, bawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, negeri perjanjian. Saudara, ada satu kepastian bahwa Musa memimpin bangsa Israel sampai ke negeri perjanjian. Tetapi kenapa tidak sampai? Sederhana kesalahan yang Musa lakukan, dia marah. Hanya itu, dia marah. Saudara, ketika Musa marah, ketika dia turun dari gunung, habis berngomong-ngomong dengan Tuhan, habis bicara dengan Tuhan, habis berkomunikasi dengan Tuhan, habis lihat punggungnya Tuhan, habis melihat jari tangan Tuhan, menulis firman di batu. Tetapi ketika dia turun, dia marah besar karena melihat orang Israel melawan kebenaran. Melihat orang Israel tidak menyembah Tuhan, dia marah. Tapi kenapa pada waktu itu Tuhan tidak hentikan dia dalam pelayanan? Bahkan Alkitab berkata, Alkitab dilempar sama dia kok. Firman yang dia bawa, ke-10 firman yang dia bawa, itu dilempar sama Musa. Saking emosinya dia. Karakternya yang lama, karakternya yang keras, wataknya yang keras, itu muncul kembali. Ketika dia melihat orang Israel keluar dari kebenaran. Saudara, kita kadangkala pendeta, kadangkala jemaat terpancing emosi ketika melihat jemaat yang kita layani keluar dari kebenaran. Saudara, Musa, saudara perhatikan, ketika itu Musa berulang kali marah, tetapi kasih anugerah Tuhan, kemudian orang Israel mau lempari Musa dengan batu, mereka berontak, bahkan Yanes dan Yambres, pemberontak besar. Tetapi saudara, Musa tetap hadapi itu. Tetapi ketika sudah mau sampai ke tanah Kanaan, di sini Tuhan menunjukkan kepada saya secara pribadi dan kepada kita semua. Apa saudara? Ketika orang Israel minta Musa berhenti, minta Musa mengundurkan diri sebagai gembala, mengundurkan diri sebagai pemimpin mereka. Oh, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Garis bawahi Bapak Ibu sebagai gembala,
Sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah takut ketika engkau dipanggil menjadi gembala. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggeser saudara. Nggak ada. Kalau Tuhan yang panggil saudara sebagai gembala, tidak ada satu manusia pun yang bisa ganggu saudara, yang bisa menggeser saudara. Tidak bisa. Karena Tuhan yang tetapkan saudara sebagai gembala. Tapi ingat, kalau saudara sudah keluar dan saya keluar dari alur dari kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menghentikan saudara jadi gembala. Atau Tuhan akan mengambil sendiri jawatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara jangan pernah main-main dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya sudah oleh anugerah Tuhan saya ngalami bagaimana ketika saya coba main dalam area pelayanan. Dan Tuhan ambil kasih karunia itu. Dan kalau saya bisa ada di tengah-tengah saudara sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini sebuah peringatan besar bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, segala hasil dalam pelayanan itu bukan karena saudara yang hebat, bukan karena gereja saudara yang hebat, bukan karena musik saudara yang hebat, bukan karena kehebatan saudara sebagai pengkhotbah pengajar, bukan, tetapi karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Puji Tuhan. Kemudian saudara yang berikut, yang kelima, peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah melengkapi saudara dengan karunia-karunia roh. Itu ada di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Bahkan ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Saya tidak perlu baca ayatnya, saudara boleh buka di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Saya yakin saya sedang mengajar di orang-orang yang pakar Alkitab, isi Alkitab ya. Tuhan tolong kita memahami ayat-ayat itu. Nah, saudara, melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Jadi saudara, Tuhan panggil saudara dan menerima 5 jawatan itu. Ya walaupun ada yang mungkin cuma terima 1, ada yang cuma terima 2, puji Tuhan. Apapun itu kita terima dengan sukacita. Kita terima dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Nah saudara, Tuhan akan melengkapi saudara dengan karunia roh. Jelas di dalam Yoel berkata bahwa nanti anak-anakmu laki-laki, anak-anak perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan mengadakan mujizat. Dan juga di dalam 1 Korintus itu jelas secara spesifik lagi tentang karunia-karunia roh yang akan melengkapi kita dalam pelayanan. Melengkapi kita dalam pelayanan. Saudara, mari kami belajar. Kami belajar sampai hari ini, apapun itu kami belajar. Dan kami sangat bersyukur Tuhan melengkapi dengan karunia-karunia roh untuk melakukan pekerjaannya. Dan di sini juga menyadarkan saya bahwa karunia-karunia roh itu, Tuhan itu luar biasa. Dia atur sedemikian rupa. Tujuannya apa sih? Untuk membangun jemaat Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Merasa memiliki pekerjaan Tuhan itu harus. Tetapi jangan sok memiliki. Sekali lagi saya ulang. Merasa memiliki pekerjaan Tuhan. Saudara menanamkan kepada jemaat ikut merasa memiliki itu boleh. Tetapi kalau sok memiliki, ini yang salah. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Saya terus belajar. Sampai hari ini terus belajar. Jadi saudara, kita bersyukur. Kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan, Tuhan urapi mereka, ada karunia-karunia khusus, ya dia bisa Tuhan pakai menyembuhkan orang sakit, dia bisa menerima karunia marifat, dia bisa menerjemahkan bahasa roh, mengartikan bahasa roh itu, dan segala macam karunia. Dia bisa mendapatkan karunia penglihatan, dia bisa mendapatkan karunia mimpi, dan apalah itu. Itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur.
Nah, saudara, itu bagian dari peran Roh Kudus dalam pelayanan. Di mana Roh Kudus melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Dan dengan karunia-karunia roh itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan karunia-karunia roh itu, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena akhirnya kita ini kadang-kala merasa diri hebat sendiri. Hamba Tuhan yang lain itu udah hebat. Gereja lain itu udah hebat. Kadang-kala kita lupa diri. Seperti yang saya katakan tadi pada poin yang pertama. Ya, orang memandang kita, kita bisa diundang kemana-mana, nama kita bisa, wow, dalam tanda kutip masyhur. Kadang-kala kita lupa diri. Dan ini yang membuat, saudara, musuhnya Tuhan itu bukan setan, saudara. Dan musuhnya Tuhan itu orang yang sombong. Itu musuhnya Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bilang apa? Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Kenapa si Tante Lucy itu dilempar dari sorga ke bumi? Kenapa, saudara? Karena mau kepingin seperti Allah. Mulai ada roh kesombongan di situ. Makanya dia dilempar ke bumi. Ya Allah nggak suka. Nah, saudara, kalau saudara mau tetap jadi sahabat Tuhan. Jadi kita itu jangan cuma pintar nyanyi. Ya Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Itu Tuhan bilang begini, yang ngomong kon sahabat siapa? Yang mengakui kamu sahabat siapa? Wong kamu sombongnya minta ampun. Saudara, kita mungkin bisa nyanyi seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah mengakui kita sebagai sahabatnya. Karena kita ini manusia paling sombong mungkin. Saudara, sikap saudara, kita ini yang tahu kita sombong dan tidak. Kalau mau jujur, kalau kita punya roh Allah, Roh Kudus akan memberikan warning dalam hati kita kalau kita mulai sombong. Ketika ada warning, ada peringatan kita mulai sombong, segera bertobat. Dan puji Tuhan, kalau kita punya pendamping hidup dalam pelayanan bersama, kita punya jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan mulai mengingatkan kita kalau kita mulai sombong. Buka hati, itu tandanya Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang. Saya ingatkan jangan sampai seperti saya. Bolak-balik diingatkan jangan sombong, malah tambah sombong. Dan akhirnya hancur. Saudara, mari kita belajar, Bapak Ibu. Belajar. Saya tidak pernah malu. Dan saya tidak pernah malu untuk berbagi pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya pernah hancur, saya tidak pernah malu. Karena yang saya tahu itu adalah peringatan buat saya. Dan Tuhan tolong setiap saudara yang mendengarkan seminar ini. Tuhan tolong agar saudara sungguh-sungguh menyadari. Kalau kita bisa punya karunia yang ada pada kita. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi saudara, kita ini menerima kelengkapan dalam pelayanan. Yaitu karunia roh. Dan saya yakin ketika saya menyampaikan firman ini, ketika saya menyampaikan kebenaran ini, saudara pasti mulai mengerti, oh puji Tuhan. Kalau saya bisa doakan orang sakit sembuh, itu karena Tuhan. Puji Tuhan kalau saya bisa kuat mengembalakan jemaat Tuhan karena Roh Kudus yang kasih saya kemampuan. Kalau saya masih bisa begini dan begitu dalam pengembalaan, masih bisa begini dan begitu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus yang melakukan semua itu lewat saya. Yakin, saudara, coba punya prinsip begini, hidup kita itu kayak robot. Saudara tahu robot itu ada remote, ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Nah, kita ini seperti robot, Bapak Ibu, yang mengendalikan kita sorga. Dalam hal ini Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Makanya tadi Ibu Dr. Tandili menekankan bagaimana hidup kita benar-benar dipimpin oleh roh. Dan ini memang gak gampang. Saya kadang-kala berencana ini dan ini, istri saya bilang, sudah tanya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus yang punya mau? Apa itu maumu? Saudara, seperti tadi istri saya bilang, kami mencari sebidang tanah untuk STT Anugerah. Kami lihat beberapa tempat dan kami bawa dalam doa. Tuhan yang mana?
Ada dua tempat yang cukup bagus menurut kasat mata jasmani, mendapatkan kemudahan untuk membayar. Tetapi lagi-lagi kalau mau ikuti daging, dapat kemudahan untuk bayar. Wow, maunya langsung. Tetapi kembali, itukah yang Roh Kudus mau? Bahkan yang satu ini bukan anak Tuhan. Kami berkata, izinkan kami untuk tanya Tuhan. Apakah tanah itu sungguh kehendak Tuhan untuk STT Anugerah Beli atau tidak? Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Hidup ini benar-benar dipimpin oleh Roh sesuai dengan tadi sesi 1. Nah, saudara, yang kelima ini peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Dia melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh. Dan saudara jangan berkata begini, saya tidak punya karunia Roh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara pasti punya. Hanya saudara tidak mengerti. Saudara tidak mengerti. Nah, Tuhan tolong suatu hari nanti ketika saudara belajar secara khusus tentang pneumatologi atau tentang Roh Kudus, ya Tuhan tolong saudara akan mendapatkan pencerahan bahwa saya sebetulnya ada di mana. Dan itu perlu digali Bapak Ibu. Perlu digali. Perlu pelatihan. Perlu pelatihan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang saudara, yang saya beberapa menit terakhir ini yang saya ingin tekankan kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa berfungsi. Atau Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa bekerja, itu gimana caranya? Karena Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti punya Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu pasti punya Roh Kudus. Dia ngomong Yesus aja, dia manggil Aba, dia manggil Bapa, itu bukan karena dia, tetapi karena Roh Kudus. Itu jelas Alkitab ngomong. Apalagi dia mengalami kepenuhan Roh. Wow, itu lebih luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkan? Bagaimana caranya menghidupkan Roh yang ada di dalam kita? Nah, saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan adalah menjaga kekudusan hidup. Sekali lagi, menjaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan. Orang yang sadar bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Orang yang sadar bahwa tubuhnya adalah tempat kediaman Roh Allah. Dia pasti jaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, saudara boleh baca di dalam Mazmur 32. Sehingga ada pujian yang berkata seperti ini, dan itu lagu itu muncul dari pernyataan Daud. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan ketahuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu. Dan perbaharuilah batinku. Saudara, pengarang lagu ini dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa. Dan pada saat itu juga yang pernah dialami oleh Daud. Daud berkata, Tuhan, tahirkan aku. Tuhan, perbaharui batinku. Tuhan, jangan kau ambil Roh-Mu dariku. Itu kata Daud. Karena Daud mengerti betul, dia bisa jadi seorang raja. Dia yang tidak dianggap. Dia yang tidak direken. Dia yang tidak masuk hitungan. Tapi lewat seorang Nabi Samuel oleh kuasa Roh Kudus yang berkata masih ada satu orang yang belum hadir, yang belum ada pada waktu mau dinubuatkan siapa yang akan menjadi pemimpin Israel. Jadi Roh Kudus sadar betul dia di padang hanya mengembalakan kambing domba. Itu ajak Roh Kudus bicara sama Samuel. Harus dipanggil. Daud mengerti betul. Dia mengerti betul. Dia bisa kalahkan Goliat bukan karena dia. Tapi karena kehebatan
Tuhan yang ada di dalam diri Daud. Dia menyadari betul yang mengangkat dia jadi raja itu karena Tuhan. Maka itu dia berkata, Tuhan perbaharui batinku. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Daud mengerti kalau roh Tuhan meninggalkan dia, hidupnya makin hancur. Kalau Roh Kudus meninggalkan dia, hidupnya makin berantakan. Dia tidak akan kuat menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Dia tidak akan mampu lagi memimpin bangsa Israel. Dia tidak akan kuat lagi. Kenapa saudara? Karena Daud menyadari betapa pentingnya Roh Allah ada di dalam hidupnya. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan Yesus, mari siapapun kita belajar dan harus memiliki dan menjaga kekudusan hidup. Karena dengan menjaga kekudusan hidup, keaktifan Roh Kudus itu, keaktifan karunia-karunia roh, keaktifan kemampuan, keberanian, kuasa itu akan benar-benar nyata dalam pelayanan kita ketika saya dan saudara menjaga kekudusan hidup. Puji Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua yang harus kita lakukan, mengaktifkan Roh Kudus ada dalam hidup kita sehingga nyata dalam pelayanan adalah jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh artinya apa? Kita harus punya persekutuan dengan Roh Kudus lewat penyembahan. Sekali lagi, punya persekutuan dengan Roh Kudus lewat penyembahan. Saudara, penyembahan dan berdoa itu beda. Kalau kita berdoa, kita berkata, Tuhan terima kasih buat hari ini, kami mohon Tuhan menyertai kami hari ini, amin. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, kami mau makan, Tuhan kuduskan, amin. Itu namanya berdoa. Tapi kalau penyembahan itu beda. Bagaimana engkau menyembah, dan bukan hanya sekedar menyembah, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, ini bedanya berdoa, ini bedanya menyembah, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita akan menghidupkan karya Roh Kudus itu dalam pelayanan kita. Saudara akan melihat keberanian, kemampuan, kuasa yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, untuk saya dan saudara bisa terus melihat karya Roh Kudus dalam pelayanan kita. Jadi saudara, jangan padamkan roh. Jangan. Kalau ada pendeta, gembala, sidang, hamba Tuhan, aktivis gereja yang setia melayani Tuhan sudah tidak penyembahan, wah, saya yakin dia hanya melayani karena suaranya bagus sebagai seorang WL singers. Dia hanya melayani karena dia pintar main keyboard. Pintar dengan segala bidang musik yang ada pada dirinya. Tapi sebetulnya dia sudah tidak punya kuasa di situ. Sudah tidak ada kuasa dari Roh Kudus. Dia hanya melayani karena dia bisa. Itu aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, oleh karena itu saudara, jangan padamkan roh. Nah, supaya roh itu tidak padam, jaga persekutuan dengan roh itu. Lewat apa? Penyembahan. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara akan mengalami itu. Ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudara mungkin kalau berkesempatan itu ada bukunya Pak Rektor tentang Roh Kudus, itu cukup bagus. Ya, di sana bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pelayanan, dalam pribadi kita. Dan saya menggarisbawahi bagaimana pentingnya penyembahan. Sehingga kita punya pengalaman baru bersama dengan Roh Kudus. Kita punya pengalaman baru. Nah oleh karena itu mari saya dan saudara yang mungkin mahasiswa STT Anugerah, kalau tidak punya mungkin mudah-mudahan Pak Rektor masih ada stoknya. Bukunya tersebut. Nah saudara mari kita mau belajar untuk jangan padamkan roh. Sekali lagi mari kita mau belajar jangan padamkan roh, bangun, pujian,
penyembahanmu dengan Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana mengaktifkan pelayanan roh, bagaimana mengaktifkan agar roh itu berkarya. Roh Kudus itu berperan dalam pelayanan kita. Saudara, yang ketiga itu, saudara mungkin sering mendengar tentang pelayanan roh. Ya, saudara mungkin sering mendengar itu, apa sih pelayanan roh? Saya tidak bicara itu secara detail di tempat ini, tetapi kita akan masuk ke sana. Kita akan masuk pada area itu kalau kita sudah mau belajar roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Dan ini memang ketika Bapak Ibu sudah membangun keintimanmu dengan Roh Kudus lewat penyembahan dalam roh dan kebenaran, maka saudara akan masuk pada area yang ketiga, di mana saudara akan menyatu dengan roh Tuhan. Rohmu dengan roh Tuhan menyatu menjadi satu. Dan memang Bapak Ibu ini tidak mudah. Tetapi saya percaya kita akan masuk ke sana. Kita akan masuk ke sana sehingga kita akan melihat, kita akan masuk pada area pelayanan roh. Dan yang saya singgung tadi itu bagian dari pelayanan roh. Tapi ada secara spesifik lagi, hal-hal yang mendalam lagi yang kita akan lakukan bersama dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong lewat materi yang saya berikan tentang peranan Roh Kudus dalam pelayanan adalah kita akan menerima kuasa. Yang kedua, kita akan menerima keberanian. Kemudian kita akan menerima kemampuan. Roh itu memberikan hasil. Roh Kudus melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Untuk mengaktifkan, menghidupkan peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Jaga kekudusan. Kemudian yang kedua, jangan padamkan roh. Dan yang ketiga, roh kita dengan roh Tuhan menyatu menjadi satu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Tuhan tolong pada sesi yang ketiga dan keempat, nanti jam 18 sampai jam 20. Sesi berikutnya oleh Ibu Pendeta Esther dan kemudian nanti Bapak Pendeta Edwin. Ya, nanti sebentar siang ini saudara akan diberikan linknya lagi untuk mengikuti seminar di sesi 3 dan 4. Puji Tuhan, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau melihat setiap kami yang mengikuti webinar ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, tolong kami. Haleluya, haleluya. Dibakada sangkuria mata kanara lama ya lama. Dibidika mata kara lama kudibidai kara lama syadara lama. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, sikinara lama takanara lama. Dibidika masyangkanara lama takunyara lama ta. Dibidika masyangkanara lama takara lama. Yara lama takanara lama kudiara lama ta. Dibidika masyakanara lama. Sadarkan kami bahwa pelayanan kami bisa berhasil karena Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus yang membuat kami mampu. Ada peran Roh Kudus yang membuat kami berani. Ada peran Roh Kudus yang membuat kami berhasil dalam pelayanan. Ada peran Roh Kudus yang membuat ada karunia-karunia yang menyertai, yang melengkapi kami dalam pelayanan. Kami mengucap syukur. Tuhan tolong kami agar kami tetap jaga kekudusan. Kami tidak padamkan roh. Roh kami dengan roh Allah menyatu menjadi satu. Tuhan tolong kami di kama syakadara lamata. Di minika mata kanayara lamata kanara lama. Tuhan tolong lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan tolong kami agar peran Roh Kudus sungguh nyata dalam pelayanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum mengakhiri, Pak Rektor ada bersama dengan kita untuk menyampaikan
sepatah dua kata kami persilakan Pak Rektor, Pak Dr. Efraim. Di sini. Oke. Pak Rektor, mana Pak Rektor? Monggo, Pak Rektor. Mohon sabar Bapak Ibu, Pak Rektor sedang mempersiapkan. Ini masih baru mulai. Enggak, udah mau selesai. Sudah mau selesai. Kalau boleh komentar, ada catatan protokol-protokolnya. Boleh komentar. Oke, baik Bapak Ibu. Ada, tidak? Oke, silakan Pak Rektor. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Rektor. Shalom. Halo. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana situasi kondisi yang merata secara global, kita sedang dilanda dengan COVID, tapi kita tidak terhambat di dalam hal melanjutkan pelajaran studi kita melalui online. Nah, sebab itu kami harap supaya para peserta dapat menggunakan fasilitas ini dengan maksimal mungkin supaya ke depannya kita dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Dan tolong diperhatikan supaya materi-materi yang ada ini, jika memungkinkan untuk mahasiswa dapat merekamnya dan menggunakan fasilitas yang lain untuk bisa memiliki hasil-hasil dari rekaman itu, supaya ketika di kemudian hari ada pertanyaan yang sehubungan dengan materi studi itu bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dulu pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Buku Roh Kudusnya kalau masih ada stok Pak Rektor, mahasiswa butuh. Betul. Baik, ya, puji Tuhan. Sampai ketemu nanti sore. Selamat siang dan selamat makan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Desa Apon. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you Pak Gem. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pastor Fandi. Oh, shalom Dr. Budi Ibu. Jember, Tuhan berkati. Iya. Tuhan berkati. Shalom Pak Fandi. Shalom. Yang Bu Ervan.